Jadi aku dengan teman-teman bikin karakter superhero lokal Sukabumi, 4 perempuan, Nyi Mas Cewangi, Nyi Puntang Mayang, Nyi Pudak Arum. Gak ada cowoknya, Gak ada. Mau masuk kan? Mungkin itu bisa menambah motivasi aja sih gitu. Karena akhirnya kita punya ruang untuk main-main di bisnis yang sedang kita jalanin. Walaupun as usual business kita tetap harus mikirin itu gitu. Karena aku menganggap bahwa setiap hariku adalah hari libur. Jadi nggak pernah kayak ada Sabtu Minggu, ayo kita liburan. Udah nggak boleh liburan gitu. Kenapa harus ada waktu buat berlibur gitu? Makanya aku nggak pernah. Ayo tuh Sabtu Minggu kita dan setiap harinya aku menganggap bahwa ini adalah sedang bermain-main gitu. Oke, keren. Nggak pernah ngerasa ya udah. Sebenarnya lebih ke apa motivasi dan tujuannya sih. Apakah mau berbisnis dengan tujuan jadi kaya gitu ya? Atau kemudian berbisnis kaya plus bermanfaat gitu ya, atau berbisnis kaya bermanfaat tapi juga bisa punya kemampuan bertahan diri gitu ya. Itu kan sebenarnya motivasi orang-orang pasti beda-beda dan nggak bisa disamain semua dipaksa gitu ya untuk ayolah nggak usah terlalu ambisius, ya nggak bisa juga gitu. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama kami Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Oke. Waduh. Nih ya, di sore yang cerah ini nih Kak. Wah, cerah amat, mendung. Maksudnya mood kita kan harus cerah gitu loh. Jadi gak boleh ke bawah suasana mendung, tapi mood kita jadi mendung juga gitu kan. Gak boleh. Betul. Oke, ini perkenalan dulu kali ya. Iya dong. Di sebelah saya ini siapa nih? Ini baru kayaknya ya. Iya benar. Halo semuanya, aku Agna. Di sini kita menemani lah ya, saling menemani. Betul. Masih dalam rangka Podcast One berkolaborasi dengan Sunda Coffee Institute. Benar banget. Dan kali ini Kak, kita kedatangan tamu spesial. Itu udah kelihatan nih, kayaknya siapa yang gitu udah ya. gak asing lagi lah di Sukabumi ya. Benar. Kayak wow gitu. Pandai ngeliat ini, oh ini gitu. Oke, ini dia Karyo. Halo Kak. Halo, selamat sore teman-teman. Sore. Terima kasih. Gimana kabarnya Karyo? Baik. Alhamdulillah. Makasih baik. udah sempat datang ke sini. Benar banget. Kalau saya ngomong saya lagi COVID loh, gimana? Kayaknya sih enggak ya, mungkin enggak ya. Oke. Jangan panik, santai aja. Oke, Karyo, ini kita sebelumnya makasih banget udah datang dan collab sama kita di ini Podcast One X Sunda Coffee Institute. Dan seperti biasa nih Kak, kita masih ngebahas seputar dunia bisnis. Nah, khususnya di Sukabumi ya. Benar. Dan kali ini kita akan ngebahas bisnis berkaitan dengan lifestyle juga. Oke, kita bakal sharing banyak nih Kak. Kebenaran kan Aryo juga kan pelaku juga ya. Benar. Pelaku usaha lah di Sukabumi. Ini kayaknya pertama kalinya loh saya diundang podcast terus ngomonginnya bisnis. Oh iya. Biasanya apa? Biasanya ngomongin soal aktivitas kreatif hub gitu ya, aktivitas subsektor ekonomi kreatif gitu. Ngomongin activation gitu ya, empowerment gitu. Terus tiba-tiba pas lihat tadi bisnis. Ada bisnis. Oke, tapi emang ngomong-ngomong nih Kak, Kak Iyo ini kesibukannya sekarang ngapain nih? Oke, terima kasih. Senang banget nih teman-teman Podcast One kolaborasi sama Sunda Coffee Institute ya sore hari ini. Jadi kalau ditanya kesibukan sebenarnya mah nggak lagi ngapa-ngapain. Maksudnya, jadi kali ini sedang mengemban amanah aja jadi manajer program di Sukabumi Creative Hub kan. Nah, itu kan sebenarnya tugas dari government lah ya. Tugas dari Pak Wali gitu untuk memegang amanah sebuah organisasi yang punya tugas untuk mengaktifasi anak muda di Kota Sukabumi, khususnya di 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, tapi selain itu juga lagi coba berbisnis aja sih. Itu aku tuh lagi bikin placemaking gitu, lagi bikin toko juga buat produk-produk lokal, sama lagi build tim event organize sama kreatif agensi gitu. Keren banget ya. Coba aktivis gitu ya kelihatannya teh produktif banget gitu. Wah, keren. Tapi sih di balik itu kan ada awal mula ceritanya lah gitu. Benar. Ya. Kenapa gitu masuk di dunia bisnis gitu. Oh, ini agak panjang. Dimulai dari saya lahir. Kepanjangan gitu. Pokoknya 2 hari pantengin podcast ini ya. Jadi
sebenarnya saya tuh bukan tipikal orang yang senang bisnis sebenarnya, dan juga bukan tipikal orang yang senang kerja sama orang lain gitu. Jadi masih di yang secara personal tuh lebih ke empowerment aja, pemberdayaan gitu ya, lebih ke seringnya ke NGO gitu ya, masuk ke komunitas-komunitas gitu. Nah mungkin berangkatnya memang dari pas lulus SMA ya, SMA kemudian kuliah ke IPB, saya lulusan IPB. Lulusan IPB penyuluh pertanian waktu itu. Tapi kemudian lulus tidak ada hubungannya dengan pertanian setelahnya gitu. Jadi unik ya. Ya jadi sedikit cerita, sebenarnya dulu tuh saya senang banget sama dunia film. Terus sampai bikin komunitas film, bikin dulu tuh sampai sekarang masih ada sih di SMA 3 namanya Smopik, Semanti Movie and Photography Club. Itu tau banget tuh, terkenal banget sih itu dulu aku. Itu 2008 aku bikin. Keren. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih ada gitu. Nah, punya ketertarikan kemudian terhadap dunia sinematografi lah gitu. Sampai kemudian terakhir 1 tahun kerja di sebuah production house di Jakarta di Miles Film. Waktu itu sempat bikin Laskar Pelangi musikal gitu ya. Oh iya, serius? Sempat setahun. Keren banget. Ternyata beliau lah ininya gitu ya. Talenta Sukabumi ya. Sampai akhirnya hanya mau setahun karena waktu itu langsung pengen balik ke Sukabumi terus ngembangin komunitas film di Sukabumi. Keren. Jadi sempat ada tawaran untuk kerja di beberapa stasiun TV lah gitu ya. Cuman saya menolak karena saya tuh punya Smopik gitu ya. Waktu itu gambarnya itu cuma pengen balik ke Sukabumi, masuk lagi ke Smopik, terus gedein lagi si ekskulnya gitu. Itu aja gitu. Terus kalau misalnya memungkinkan bikin beberapa komunitas independen hubungannya sama film. Kalau misalnya memang bisa mau bikin PH di Sukabumi, gitu aja sebenarnya. Keren. Gak ada pikiran buat kerja keluar kota gitu ya, atau karena kan sebenarnya itu yang kemudian jadi PR ketika saya di SCH sekarang sebenarnya. Ketika kita punya data potensi anak muda yang lumayan banyak sekali gitu ya, tapi mereka lebih memilih untuk berkarir di luar kota Sukabumi gitu. Dan hanya istirahat, kalau kemudian menghabiskan pensiun baru dibalik ke Sukabumi kan gitu. Sisa-sisa lah itu. Tapi ternyata memang tidak bisa disalahkan juga karena secara industri ekosistemnya belum kebentuk gitu. Jadi kemudian jadi PR kami sebenarnya bagaimana membangun ekosistem kreatif di kota Sukabumi sehingga bisa make money lah buat mereka yang ini gitu ya, mereka yang berkecimpung di dunia kreativitas. Jadi Kang Rio hadir ya di sini. Iya gitu. Singkat cerita akhirnya gabunglah terus tetap di komunitas film, digaji 200.000, 250.000 gitu ya, terus sampai akhirnya di 2017 dan at least sebenarnya dari 2011 saya lulus sampai 2017 itu nggak pernah kerja sama sekali selain dari komunitas aja gitu. Jadi nggak pernah ngantor, nggak pernah ngelamar kerja, ijazah saya sama sekali nggak pernah buka gitu, nggak pernah kesentuh sama sekali gitu. Karena ngalir aja gitu ya. Bangun Sukabumi Cinema Indie Forum namanya, terus bangun Sukabumi Cinema Club gitu ya, terus sama teman-teman bikin Fantasy Star Management untuk teman-teman kabaret, ngelatih di banyak sekali sekolah untuk urusan teater sama kabaret, bikin kayak gitu. Jadi bentuk manajemen, talent management gitu. Jadi nggak pernah kerja, nggak pernah ini ke orang gitu. Gitu aja sih sampai akhirnya ke bisnis tuh kayak gimana tuh? Nah, sampai akhirnya di 2018 diminta Pak Wali buat handling Sukabumi Creative Hub. Baru mulai ngerasa bahwa jadi deh kita coba seriusin jadi komersial gitu ya. Akhirnya ngebentuklah satu entitas namanya Ngajagi Kreasi Nusantara. Itu PT yang sekarang aku buat dan teman-teman sekarang lagi develop gitu. Keren banget ya. Jadi sampai sebenarnya PT-nya baru 2 tahun lah. Ya terbilang kalau kayak Baima masih merangkak lah ya gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi keren loh, maksudnya kayak ini bisa memanfaatkan skillnya untuk bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Keren. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan sampai gabung ke bikin namanya PT Ngajagi, itu geraknya di industri kreatif juga tentunya kan? Iya, jadi si PT Ngajagi ini tuh awal tahun lalu aku bikin 2021 ya. Awalnya kita memang fokus ke kreatif agensi, sosmed handling, digital strategic gitu ya. Yang memang sebenarnya kalau di Sukabumi mah arus besar lah. Kita udah kenal dengan beberapa nama-nama gitu ya soal sosial media handler, konten kreator gitu ya. Tapi kemudian karena jajaringku adalah teman-teman yang fokus di film gitu ya, di video.
akhirnya ya udahlah bikin aja dulu gitu. Walaupun berjalan setahun tapi kliennya juga jarang Sukabumi gitu ya. Akhirnya kita banyaknya ngerjain kerjaan-kerjaan di luar dan jejaring-jejaringku yang ada di luar kota juga gitu. Nah sampai waktu itu kita bikin juga Ngajagi itu sebenarnya ada 4 lini bisnis. Yang pertama Ngajagi Studio, itu yang kreatif agensinya. Terus ada Ngajagi Makerspace, itu sekarang berubah jadi toko barang lokal, produk-produk lokal yang Store Is. Kalau teman-teman tahu Store Is, itu sebenarnya merger dari Ngajagi Makerspace. Terus ada Ngajagi Research, itu lembaga pendidikan dan pelatihan ya. Sekarang juga kita buka namanya After School, sekolah juga, lembaga pendidikan dan pelatihan buat ekonomi kreatif. Terus ada lagi Ngajagi, ini hubungannya dengan IP. Apa jadi tuh IP? Ya. Jadi aku dengan teman-teman bikin karakter superhero lokal Sukabumi, 4 perempuan, Nyi Mas Cewangi, Nyi Puntang Mayang, Nyi Pudak Arum. Gak ada cowoknya, Gak ada. Mau masuk kan? Jadi ternyata setelah digali Sukabumi ini punya folklore, punya cerita rakyat tentang 4 perempuan yang dia positioningnya di dalam wilayahnya bagus sekali gitu. Nah, itu yang kemudian kami develop menjadi banyak sekali ya. Ada drama musikal, ada komik, ada buku cerita anak. Intinya mau ngenalin si cerita-cerita ini ke masyarakat aja, karena pasti baru dengar juga. Mas Cewangi kan? Iya, baru dengar banget. Kalau Siti Nurbaya tahu? Tahu. Kalau Roro Jonggrang gitu tahu. Si Mas Cewangi tahu nggak? Enggak. Itu makanya. Keren, ada kekhawatiran ketika ngomongin folklore lokal terus nggak tahu. Itu sih sebenarnya misinya. Keren sih. Itu sih empat lini bisnis Ngajagi itu yang aku bikin di 2021. Alhamdulillah sekarang masih bertahan yang kreatif agensi aja sebenarnya yang mulai lebur. Sekarang kita dipindah jadi placemaking gitu, mengelola ruang jadinya. Oke. Keren sih. Karena apa ya, maksudnya kayak dia ingin mengembangkan lagi memperkenalkan kembali gitu, kayak tempat aku lahir tuh di sini harus tahu orang gitu. Keren sih. Tapi kalau ngomong motivasi terbesar gitu, motivasi terbesarnya apa sampai kayak bikin agensi kayak gitu tadi? Sebenarnya balik lagi ya bahwa aku tuh basicnya nggak ada bisnis sama sekali gitu ya. Jadi ketika membuat sesuatu itu nggak pernah mempertimbangkan soal untung atau rugi lah gitu. Itu yang sebenarnya problem sih buat orang bisnis ya. Makanya kemudian aku nge-build-nya tim gitu. Jadi kadang aku cuman punya ide, cuman punya motivasi aja, cuman punya dorongan aja gitu. Yang kemudian harus ada tim yang mengeksekusi gitu. Jadi memang dorongan awalnya pertama memang Sukabumi ya. Bahwa aku ngerasa bahwa motivasi awal pengen langsung pulang ke Sukabumi itu sebenarnya cuman pengen beraktivitas di Sukabumi gitu dan bikin Sukabumi lebih punya positioning lah gitu di dunia kreatif, di entah itu di Jawa Barat atau di Indonesia gitu ya. Tapi aku nggak pernah mentargetkan apapun sebenarnya atas positioning itu, jadi biarkan semuanya ngalir aja lah gitu. Jadi ya udahlah, yang penting eksekusi dulu gitu ya. Yang penting jalan aja dulu dan sangat percaya bahwa aku bukan orang bisnis, makanya perlu tim gitu. Sekarang tapi sejauh ini kan udah program-programnya keren tuh. Ditunjang nggak sih sama fasilitas-fasilitas dan segala macam yang ada di Sukabumi, atau Sukabumi jauh tertinggal banget sama kota-kota lain gitu, atau gimana sih? Gimana tuh pandangannya? Saya berarti juga ini kinerja saya. Aduh, coba gimana sih menurutnya? Menurut Kak Yo gimana? Kalau boleh jujur, memang PR terbesar kami adalah ketika awal SCH berdiri juga ngomongin soal ini fasilitas gitu ya, ekosistem, jejaring dan sebagainya lah gitu. Apakah dengan apa yang kami kerjakan, khususnya aku pribadi kerjakan, itu marketnya sudah terbentuk gitu? Apakah segala kebutuhan yang kami perlukan dalam menunjang bisnis kami semuanya sudah tersedia? Kan itu juga pertanyaan. Dan at least sampai hari ini sebenarnya belum semua. Kalau ngomongin SDM, sebenarnya Sukabumi itu keren banget. SDM-nya ya. Kalau kita ngomongin resources kayak video editor, scriptwriter gitu ya, videographer, Sukabumi banyak banget dan udah keren-keren gitu. Hanya mungkin akhirnya yang masih jadi kendala adalah market gitu. Kalau supporting yang misalkan di lebih di atas kita gitu, pemerintahan. Gitu. Aduh, gimana nih? Sejauh ini sebenarnya fair. Oke. Saya nggak bisa bilang bahwa ini mendukung atau tidak ya.
tapi fair. Oke. Hanya mungkin yang selalu menjadi kendala adalah kita selalu tidak bicara dengan bahasa yang sama. Oke. Dengan si pemerintahan gitu. Sehingga selalu ada gap. Padahal kalau misalnya kita ngobrol dengan bahasa yang sama, itu akan bisa berjalan dengan well sebenarnya. Oke. Karena kita bicara soal apa yang kita perlukan sama apa yang mereka punya gitu. Harus mensinkronkan itu gitu. Karena sebenarnya paradigma pemerintahan itu ya asalkan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka kawal dari setahun yang lalu, terus kemudian kita bisa presenting, sebenarnya bisa jadi apa yang kita mau kita fasilitasi. Karena gapnya selama ini adalah kita tidak bicara dengan bahasa yang sama, itu aja sih sebenarnya gitu. Tapi sportif kok. Kalau kita punya gagasan, kita punya konsep, itu berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi KPI pemerintah, mereka sportif untuk bantu apa yang kita mau sebenarnya gitu. Jadi ya gitu. So far sampai hari ini sebenarnya aku juga tidak expect banyak ya atas peran pemerintah gitu. Tapi sampai hari ini mereka fair. Gitu. Keren. Berarti support untuk selalu apa yang dikerjakan nanti positif dan juga disampaikan dengan argumen yang mendukung kayak gitu ya. Ya itu clear banget kayak gitu. Ya, Hanya memang PR-nya tadi bagaimana membangun awareness masyarakat pada akhirnya. Ketika kita bikin produk, ketika bikin karya, ada nggak yang nontonnya, ada nggak yang belinya, gitu. Market kita tuh sudah sampai mana teredukasinya gitu. Itu kan juga sebenarnya jadi challenge ya kalau bagi kreator gitu. Tapi kalau emang misalkan sekarang nih memandangnya market Sukabumi sekarang ini gimana terkait melihat bisnis atau UMKM lah, misalkan kan bergerak tadi di bidang pemberdayaan ekonomi kreatif sama UMKM gitu. Nah, gimana mandang market Sukabumi sekarang kayak gimana? Lambat laun sih udah mulai aware ya. Aku ngelihat masyarakat udah mulai ngeh gitu bahwa membeli produk lokal adalah membantu pengusaha lokal gitu ya. Bahwa belanja dari warung teman ikut membantu ekonomi teman kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya sampai hari ini udah cukup fair, udah cukup kebangun lah si awareness-nya gitu. Tapi memang untuk market yang sebegini di kota menurutku memang nggak cukup. Kita beberapa kreator memang perlu ekspansi ke luar kota kalau menurutku gitu ya. Karena tadi balik ke dengan jumlah warga yang sekian, dengan daya beli masyarakat yang sekian gitu, terus kita juga kemudian di proses produksinya lumayan tinggi, apakah bisa nutup atau enggak? Nah itu kan PR-nya gitu ya. Makanya kita pada akhirnya akan tetap perlu cross market dari luar sebenarnya. Oke. Walaupun sebenarnya di Sukabumi sih nggak begitu istilahnya nggak begitu jauh sama kota lain, cuman emang marketnya aja ya kayaknya Sukabumi. Iya. Saya kira sih penduduk Sukabumi ini hanya 310.000. Dan kalau data kita itu sekitar 68%-nya, at least sekitar 160.000-nya adalah generasi produktif. Usia 16 sampai 40 tahun lah gitu. Nah, jadi akhirnya cuma itu lagi. Jadi nggak bisa kalau cuma ngandelin market lokal gitu. Pada akhirnya barang yang kita punya, produk yang kita punya tetap harus diekspand ke luar menurutku gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke cerita Ayo tadi, kayak kan udah banyak banget tuh ngalamin fase dari bisnis yang awal kita merintis sampai sekarang kan wah keren gitu, udah banyak kenal juga, udah banyak relasi gitu ya. Ada nggak satu titik di mana kayak aduh nggak deh kayaknya gue nggak mau lanjut bisnis lagi nyerah gitu. Deh kayaknya nih ini nggak bakalan ini gitu. Gimana tuh? Untuk aku yang di posisi sekarang nggak. Karena ini baru mulai. Belum sampai belum sampai situ ya berarti. Jadi dari 2011 selesai lulus itu kan berkomunitas ya. Iya. Jadi struggle-nya di komunitas gitu ya, event komunitas. Baru masuk ke benar-benar bisnis yang menghitung semua biaya produksi, ngomongin margin, ngomongin ini tuh baru banget 2 tahun gitu. Jadi masih banyak banget hal yang mau dilakukan gitu. Sorry banget. Kalau misalkan kan tadi bekerja sama anak-anak komunitas, yang pasti kayak mereka kan harus ada regenerasi atau maksudnya strukturisasi lagi kayak gitu-gitu. Itu sempat ada struggle-nya tuh kayak gimana biasanya? Iya, jadi kalau bicara dari komunitas mah memang mereka tuh kan kumpulan berbagai macam orang dengan ide yang beda-beda gitu ya untuk satu tujuan yang sama, membesarkan si komunitasnya.
Dan mereka tahu ketika berkumpul di komunitas A, tujuan mereka adalah untuk A gitu. Karena ya contohnya komunitas reptil, ya mereka nggak akan ngomongin soal unggas kan gitu ya. Jadi secara sadar mereka sebenarnya datang ke komunitas reptil dengan hobi dan kesukaan mereka untuk berjejaring perihal reptil misalnya. Komunitas foto kan semua udah orang-orang yang dengan hobi yang sama sebenarnya. Nah jadi memang tujuannya harus sama dulu. Soal regenerasi juga ini menjadi penting ya untuk keberlangsungan komunitas gitu. Karena yang hari ini terjadi juga sebenarnya di Sukabumi beberapa komunitas masih dihuni oleh orang-orang lamanya gitu ya, yang mereka sekarang udah punya kehidupan lain gitu, dan kemudian harus jadi vakum karena si pentolan-pentolannya ini nggak ada gitu. Jadi itu memang mesti menjadi isu, dan itu menumbuhkan minat atas apa yang dilakukan aja sih. Kayak misalnya reptil sekarang misalnya perlu lagi menggayat, ya berarti mereka harus sering mensosialisasikan aktivitas mereka gitu. Atau komunitas apapun yang tujuannya sama, mereka harus rajin-rajin untuk mensosialisasikan itu. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke gimana cara memotivasi anak-anak lain juga gitu ya, supaya saya misalnya ngambil contoh film nih ya, komunitas film. Jadi dulu tuh di fase 2014, 15, 16 lah, ada sekitar 9 ekskul film di Sukabumi, yang base-nya pelajar gitu. Terus yang base-nya umum mahasiswa tuh ada sekitar 5 apa 4 gitu lah. Banyak sekali untuk ukuran kota kecil, punya hampir lebih 15 komunitas film, itu banyak sekali sebenarnya jatuhnya. Dan itu tahun-tahun yang cukup ngegas gitu ya, aktivitas pemutaran banyak sekali, aktivitas produksi film banyak sekali. Sukabumi bisa menghasilkan film pendek sekitar 15 sampai 20 film setahun. Wow, keren. Berarti sebulan akan ada 1 film yang keluar kan berarti. Itu sampai pernah terjadi di posisi itu. Beberapa festival luar kota dimenangkan oleh film-film pelajar kita gitu. Wow. Itu di tahun-tahun 14, 15 tuh terjadi gitu. Lalu salah satu yang mengubah siklusnya adalah pandemi memang. Pandemi cukup lumayan mengubah siklus kegiatan organisasi kan. Bukan hanya film, kayaknya hampir semua juga terkena sektornya. Nah, film kurang bisa menjaga regenerasi sampai kemudian hari ini setahuku hanya sekitar 3 atau 4 yang bertahan. Jadi ini kita lagi coba lagi juga gitu, manggilin teman-teman yang dulu satu frekuensi gitu ya, kayak di mana sih mereka sekarang gitu ya. Apakah masih ada trust aware atau enggak sama komunitas filmnya gitu. Itu memang pandemi juga cukup merubah banyak, walaupun titik baliknya adalah di mulai tahun ini beberapa aktivitas kan udah mulai agak lancar nih gitu ya. Itu kemudian kayaknya sih masih bisa lagi di calling lagi gitu. Keren sih ya. Benar-benar inspiring banget gitu ya, gimana caranya buat tetap bertahan, terus juga ngajak orang lain juga tetap bertahan, dan itu menurut aku sih butuh proses yang panjang juga ya. Gitu. Nggak bisa langsung kayak ya udahlah, oke deh. Tapi nggak, kayak mereka juga kan punya sisi ada kepentingan lain sebagainya, tapi keren banget bisa survive sampai hari ini gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang harus disiapin dari mulai pengen istilahnya apapun itu bisnisnya ya, walaupun mau itu yang tadi kreatif segala macam, apa sih yang harus disiapkan sebenarnya? Benar-benar. Gimana tuh? Selain uang ya tentunya ya. Aku masih percaya bahwa planning, roadmap, bisnis model itu bisa jadi satu power ketika kita mau ngebangun bisnis gitu. Jadi satu mungkin harus suka dulu gitu ya, hobi dulu, terus karena alhamdulillahnya bisnis yang sedang kujalani sekarang itu berhubungan dengan apa yang aku suka sih gitu. Jadi mengerjakannya bukan as a usual business gitu ya, tapi as a playground gitu akhirnya gitu. Keren. Karena apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ku senangi gitu. Keren banget. Mungkin itu bisa menambah motivasi aja sih gitu. Karena akhirnya kita punya ruang untuk main-main di bisnis yang sedang kita jalanin. Walaupun as a usual business kita tetap harus mikirin itu gitu. Tapi perencanaan bisnisnya harus ada, model bisnisnya harus disiapin gitu ya. Kira-kira kalau kita jualnya jasa, itu marketnya siapa, apa yang kita jual, seberapa unik program atau jasa yang kita punya gitu, sehingga punya positioning di market yang begitu besar gitu ya. Benar. Terus tim juga yang solid. Kayaknya aku juga nggak bisa kalau sendirian gitu. Alhamdulillahnya disupport sama banyak sekali tim gitu ya. Jadi beberapa ide, beberapa gagasan bisa dieksekusi dengan diskusi-diskusi dengan beberapa orang gitu. Itu sih. Terus ya udah jalanin aja gitu. Jadi
aku selalu punya target-target di model di proposal bisnisku lah gitu ya. Di rencangan bisnisku. Tapi itu bukan jadi patokan. Gitu. Jadi karena takutnya jadi ada kayak target ini harus gini tuh malah jadi ngeberatin kalau buatku gitu ya. Akhirnya dibikin serealistis mungkin. Bisa gerak-gerakin, nggak bisa stop dulu gitu-gitu aja gitu. Bukan yang ambis bulan pertama gue gitu harus 60 juta ya 2 hari gitu. Kayaknya agak berat ya. Iya sih. Untuk aku yang memulai bisnis pertama gitu. Jadi dibikin enjoy aja dulu sampai nanti mungkin dapat polanya. Ya mungkin udah bisa tough atau struggle baru kita bisa. Keren sih. Jadi intinya tadi pertama aku nangkepnya kita harus cinta dulu sama yang kita kerjain. Jadi nanti kedepannya mungkin se-struggle apapun karena kita udah cinta dan kelebihannya atau kekurangannya atau kerugiannya gue jalanin karena gue cinta gitu kan, karena gue seneng gitu. Jadi akan buat diri sendiri Itu akhirnya akan nambah motivasi aja sih. Benar-benar. Ketika suntuk, ketika boring gitu, at least akhirnya kita nggak punya office hour. Itu juga jadi challenge kan sebenarnya. Ketika orang mah kerjanya 8 jam atau sehari kan gitu ya. Terus jam sekian pulang ke rumah ketemu anak-anak, ketemu istri gitu kan. Aku udah berkeluarga juga kan. Tapi di dalam kamusku tuh untungnya, alhamdulillahnya sekali tuh aku ketemu sama istri yang ngikutin perjalananku dari SMA kan. Keren. Sekarang mau istri nulahin karena nggak pernah ada istilah quality time gitu di kamusku gitu ya. Nggak pernah. Karena setiap hari mungkin quality time-nya. Gitu. Jadi aku menganggap bahwa waktuku pulang ke rumah ya itu quality time jam berapapun pulangnya ya. Gitu. Jadi nggak pernah merasa bahwa aku kekurangan waktu yang sangat intens dengan keluarga. Nah aku sih kudu aya waktu yang sangat intens gitu. Padahal hampir setiap hari kita pulang juga intens gitu. Waktu keren libur sih. Karena aku menganggap bahwa setiap hariku adalah hari libur. Jadi nggak pernah kayak ada Sabtu Minggu ayo kita liburan. Udah nggak boleh liburan gitu. Kenapa harus ada waktu buat berlibur gitu. Makanya aku nggak pernah. Ayo tuh Sabtu Minggu kita dan setiap harinya aku menganggap bahwa ini adalah sedang bermain-main gitu. Keren. Gak pernah ngerasa ya udah. Dan gak pernah saling nuntut juga gak sih kayaknya? Alhamdulillahnya istriku juga yang dia cukup tahu banget sama aktivitasku ya gitu. Jadi dia gak ada yang nanya, bahkan cenderung kayak udahlah gitu dan saya udah tahu juga gitu kayak. Keren sih. Salah satu support sistemnya ya istri. Support system yang aku ngedukung apapun yang kamu lakuin, aku ada di samping kamu gitu. Sekarang sih anak-anakku juga udah mulai ya aku nggak tahu ya di pemikiran mereka tuh bapaknya kerja apa gitu ya mungkin ada yang nanya tapi mereka karena mereka juga ikut sama aku kalau misalnya lagi libur gitu mereka sekolah ikut gitu kayak cuman main di karena kan aktivitasnya banyak di rumah mesra ya main di rumah mesra gitu mereka juga nonton YouTube gitu kayak bapak gue tuh ngerjain apa sebenarnya gitu kayak ada pertanyaan itu tapi akhirnya mereka juga cukup sportif gitu untuk nggak pernah rewel dan menuntut banyak hal. Keren sih berarti edukasinya bisa sampai ke anaknya sampai yang mengerti gitu. Deh selalu menikmati setiap proses betul, yang sedang dilakukan. Ya keren sih ini. Jadi buat cewek-cewek itu tapi aku nggak tahu ya nggak semua kali ya. Pada akhirnya perempuan juga mungkin tetap perlu intens gitu perlu tapi ya alhamdulillah lah. Soalnya aku nggak yakin kalau ada yang posesif misalnya gitu ya. Iya kan. Padahal di balik semua itu ada sebuah yang diperjuangkan juga kan untuk keluarga juga gitu ya. Untuk diri sendiri juga, untuk orang lain. Pokoknya intinya. Aku nggak terlalu berani sih kalau ngomong gitu ya. Karena gini, prinsipku tuh aku nggak pernah kerja keras, usaha untuk keluarga, untuk anak itu nggak pernah. Sehebat apa aku kemudian bekerja untuk bisa menghidupi mereka sebenarnya. Dan itu mah udah dari Allah ya. Gitu. Aku mah percaya bahwa apa yang kulakukan Allah melihat, terus kemudian rezekinya Allah yang kasih gitu. Jadi kayak aku kerja keras untuk anak istriku, emang lu saha gitu. Mereka kudu kerja keras dengan anak istri gitu. Jadi aku nggak ke situ sih arahnya. Jadi kayak ya udahlah, semuanya juga udah diatur mungkin gitu ya. Semua udah diatur, rezeki udah diatur, yang penting kita jalanin apa yang kita bisa gitu ya. Iya, persis kayak gitu. Jadi gak pernah ada targetan usaha kerja keras buat anak istri. Sehebat apa aku bisa ngehidupin anak istri gitu. Udah Allah udah ngatur lagi, jadi udah. Berarti kayak kalau misalkan ada orang yang ibaratnya di dunia bisnis nih, menargetkan kayak gue 2022 misalkan, akhir 2022 harus nyampe omset 1 triliun misalkan gitu. Itu kayaknya jadi beban gitu kan ya. Atau gimana nih, kayak ada kan mungkin target, cara memasang targetnya gimana tuh? Sebenarnya lebih ke apa motivasi dan tujuannya sih. Oke. Apakah mau berbisnis dengan tujuan jadi kaya gitu ya?
atau kemudian berbisnis kaya plus bermanfaat gitu ya. Wow, atau berbisnis kaya bermanfaat tapi juga bisa punya kemampuan bertahan diri gitu ya. Itu kan sebenarnya motivasi orang-orang pasti beda-beda dan nggak bisa disamain semua dipaksa gitu ya untuk ayolah nggak usah terlalu ambisius, ya nggak bisa juga gitu. Orang-orang yang aku kenal, rekan-rekan yang kemudian juga berbisnis hari ini juga banyak sekali teman-temanku yang tadi gitu target omsetnya diatur, ininya diatur gitu. Ya mereka mungkin punya motivasi lain gitu dan itu menurutku nggak salah juga gitu. Oke. Jadi balik lagi ke motivasi masing-masing, tujuan masing-masing gitu. Yang penting ya udah usaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin gitu ya. Keren sih. Buat anak muda jadi nih, karena kan buat apalagi yang anak muda, pemula gitu yang pengen punya bisnis ya. Gitu. Apa buat mereka yang pengen disampaikan? Saya bukan motivator ya. Jadi kayak apa yang saya lakukan tuh semuanya given Allah aja gitu, kayak gak pernah tahu. Sama itu sih apa teh pengen nanyain aku teh apa sih pendapat Kang Rio kan sekarang tren bisnisnya kan suka bagus gak sih ikutin tren atau yang musim-musiman gitu atau emang harus gimana tuh? Gimana ya berbisnis yang baik itu maksudnya? Apakah ngikutin tren? Apa kita idealis pengen kayak gini gitu? Gak baik itu mah tren aku gitu. Gimana tuh? Gimana tuh? Yang paling basic adalah mau itu ngikutin tren atau nggak ngikutin tren, pastikan bahwa apa yang kalian lakukan kalau ngomongin valuasi gitu ya, ada aja yang marketnya harusnya. Jadi entah itu harus ngikutin tren atau nggak usah ngikutin tren, selama marketnya masih ada mah jalanin aja sih kayaknya. Cuman kan dunia ini nggak berhenti gitu ya, jadi terus berjalan, terus berputar dan setiap kebaruan itu selalu datang dan nggak bisa kita antisipasi gitu ya. Ya itu pada akhirnya kembali ke tujuannya tadi gitu. Kalau misalnya memang mau ningkatin offset tapi harus dengan harus berubah, harus berevolusi gitu ya, mengikuti tren, ya lakukan saja gitu. Cuma kalau ngerasa bahwa udah dengan market segini aja sih sebenarnya cukup, ya udah kalau mau main di pengembangan bisnisnya ke hal yang lain gitu. Jadi pertama pasti balik ke motivasinya apa, tujuannya apa, targetnya apa. Cuman kan kalau di industri-industri yang sedang kujalani ini tuh memang mengikuti tren teh kayak keharusan gitulah. Di dunia kan aku ya di dunia entertain gitu ya, di dunia kreator gitu. Kadang merespon cepat apa yang sedang in hari ini teh juga perlu gitulah. Walaupun ya tadi bukan jadi target gitu. Tapi bagi mereka yang jualannya punya pabrik kandang ayam gitu ya, untuk masuk ini nyakit tuh sih benernya mau takut kumaha. Enggak sugan ayamnya dibikin jadi apa enggak ya, karena mereka udah punya tough market ya udah gitu. Kalau cara nentuin marketnya kayak gimana tuh? Ada bisnis yang lagi kujalanin sekarang tuh yang store is itu kan dia rumah pajang, shop gitu ya, toko dia ngejual produk lokal. Itu sebenarnya agak tricky di Sukabumi gitu ya. Kenapa? Agak terlalu berani karena ya kita nggak pernah tahu riset pasar atas kesukaan orang atas produk lokal gitu. Tapi kemudian kami berani untuk ya udahlah kita bikin toko isinya produk lokal dari pengusaha-pengusaha di Sukabumi gitu. Kita akhirnya jadi as a manajemen aja gitu. Nah itu dari mana? Sebenarnya 3 bulan pertama sih kita lihatnya. Nanti kita melakukan promosi-promosi gitu ya, melakukan publikasi-publikasi atas bisnis kita. Lihat juga nanti dari penjualan kira-kira orang tuh datang ke sini dari siapa taunya gitu ya. Terus apa yang mereka cari, barang apa yang paling laku terjual gitu. Itu yang kemudian bisa kita cari tahu bahwa kalau aku sih sebenarnya bukan menentukan marketnya dulu, justru bikin aja dulu gitu. Jadi nanti 3 bulan pertama ketahuan marketnya siapa. Gitu. Dan itu mungkin jadi bahan evaluasi juga kan ya? Pada akhirnya selalu jadi bahan evaluasi gitu. Cuman di awal pasti punya bahan kayak, yaudah nih karena barang yang dijualnya emerging gitu ya, aksesoris gitu ya, terus baju-baju yang agak aneh secara style gitu ya. Nah mungkin juga udah bisa mulai nargetin, oh ini mah kayaknya anak-anak muda nih gitu, under 30 lah gitu. Karena kalau ibu-ibu kayaknya beli baju kayak gini nggak akan mau deh gitu-gitu. Jadi kita juga tahu apa yang mau kita jual gitu. Itu juga penting sih untuk nentuin market gitu. Keren sih ya kayak. Jadi ini tuh jadi ilmu baru juga tadi dari mulai apa yang harus dipersiapkan kita untuk memulai bisnis bagi para pemula. Yang penting mulai aja dulu, marketnya bisa sambil berjalan dan sambil benar karena bisnis yang baik itu bisnis yang dilakukan. Benar sih.
bukan hanya cuma aku mau ini, tapi gitu. Pragnante gitu aja. Itu sama kayak ide yang baik tuh. Oh iya. Kan selalu ada bilang tuh, ayo kalau kan aku dulu scriptwriter gitu ya. Kalau misalnya kalau nanya, ayo ide yang bagusnya kayak gimana sih? Ide yang bagus adalah ide yang dieksekusi. Gitu ada bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan. Benar. Jadi bukan cuman sekedar dibaca hayo tapi dilakukan enggak gitu ya. Iya, benar banget ya pembahasannya. Campur ya. Berat banget ya. Tapi kawan-kawan ya ya kurang lebih mas seperti itu. Kang Rio tuh salah satu pelaku usaha di Sukabumi yang ingin memajukan Sukabumi ya intinya mah gitu ya. Iya, yang ingin mengenalkan Sukabumi mungkin lebih dari Jawa Barat mungkin bisa jadi nasional kan. Keren. Ya. Karena aksesnya jadi lebih mudah setelah digital ini kan. Jadi sebenarnya kita yang nggak bisa ngebatasin itu juga gitu. Kalaupun kita sekarang simpan produk kita di platform marketplace digital gitu, nggak bisa mengantisipasi bahwa itu kemudian sudah terglobalisasi gitu. Betul. Nah itu berarti kan kayak berhubungan juga kan, maksudnya dengan bisnis dan mengikuti gaya hidup gitu ya. Kayak tadi ngikutin tren segala macam gitu ya. Tapi kalau mengukur sekarang Sukabumi gitu ya, untuk gaya hidupnya sendiri, wah dilihat dari kayak ini orang hype bis parah gitu ya. Menurut Aio gitu, sekarang kayak gimana untuk dari segi lifestyle sehingga bisa dikaitkan dengan bisnis kayak gitu? Di Sukabumi ya khususnya? Iya benar. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat kita memang masyarakat yang konsumtif ya. Dilihat dari apa tuh faktanya? Dilihat dari ramainya beberapa kedai kopi, tempat hiburan gitu ya. Aku tuh senang nonton juga kan gitu ya. Terus kadang untuk sebuah film baru yang punya spotlight bagus gitu ya, entah pemain atau cerita tuh kadang kita harus ngewar tiket gitu di Movieplex ini kan gitu ya. Iya sih benar. Itu kan juga sebenarnya dan Sukabumi ini masyarakatnya luar biasa gitu ya. Kedai kopi baru aja tuh bisa nimbrung banget gitu ya. Benar. Ya jadi tapi biasanya juga nggak bertahan lama ya. Maksudnya benar. Ada kecenderungan Sukabumi itu. Ada kecenderungan. Gebrakan pertama. Iya, pasti ramai. Yang bertahan cuma 3 atau 5 bulan mungkin gitu ya. Itu yang sebenarnya juga harus diantisipasi sih gitu. Aku sih yakin teman-teman yang mau berbisnis apalagi urusannya retail atau jual beli gitu ya. Mereka sudah paham betul tentang ekosistem itu di Sukabumi gitu. Jadi sudah bisa mengantisipasi lah kurang lebih. Gitu. Jadi akhirnya kalau ngomongin bisnis dengan lifestyle ya hari ini mah nggak bisa dielakkan sebenarnya. Jadi beberapa tren bisnis yang kemudian sudah menjadi gaya hidup masyarakat juga banyak sekali gitu. Stories yang ku buat di Rumah Mesra itu juga hari ini menjual produk-produk dari Saling ya, sahabat lingkungan. Yang notabene dia tuh menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Gitu. Jadi bagaimana membangun masyarakat konsumen gitu yang juga aware sama lingkungannya gitu. Itu juga ada beberapa produk yang organik gitu ya, produk yang curah, mereka hanya cukup bawa tempat sendiri, nggak ada botol plastiknya gitu. Itu juga dijual. Itu mungkin dalam rangka juga menggeser gitu ya gaya hidup masyarakat hari ini. Keren. Jadi bukan mungkin itu jadi sebuah gebrakan juga bahwa ternyata kalau misalnya kita mau ikutin zaman juga tetap harus bisa aware sama lingkungan gitu ya. Ya, salah satunya juga. Iya, keren sih. Keren ya. Keren banget. Dan apa ya namanya? Ya pokoknya tadi ide-ide luar biasa itu Kak. Munculnya tuh kayak gimana sih? Kayak apakah melalui brainstorming dengan tim yang lain kah atau kayak merenung tiba-tiba dapat ilham gitu? Gimana? Ilham. Beberapa ide bisnis yang hari ini dijalanin sih banyaknya memang berdasarkan pengalaman ya. Maksudnya berdasarkan apa yang kulihat, apa yang kudengar, apa yang kubaca gitu ya. Untuk sampai kemudian bisa mengeluarkan ide bisnis tersebut gitu. Jadi karena biasanya dorongan-dorongan dari kayak di kota lain ada nih gitu ya, sebuah konsep yang bisa menghubungkan antara pelaku bisnis kreatif sama penjual gitu ya, sama pembeli gitu. Melalui satu platform yang sama gitu, akhirnya kita bikin lah gitu. Atau kemudian IP bisnis yang 2-3 tahun terakhir lagi hype gitu, ketika ngomongin lokalitas harus vokal gitu ya. Nah itu yang kemudian juga mengilhami kami untuk bikin yaudah deh nih gimana cara naikin Sukabumi tapi sudut pandangnya dari dongeng, dari drama musikal gitu, bangunlah IP itu. Iya sih, tanpa dipungkiri sebenarnya hal-hal kayak gitu mah terjadi karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca, kita rasakan. Berjalan dengan beriringan ya. Iya.
Dan aku kan percaya nggak ada ide yang original di dunia ini. Nah, betul sekali. Tidak ada sama sekali yang original. Kayak ATM kadang mirip-mirip gitu. Amati, tiru, modifikasi. Pasti semuanya melalui proses tiru modifikasi. Iya, benar. Aduh, keren ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, apa tuh Kak? Seperti umum-umumnya pertanyaan yang sangat formalitas. Harapan ke depan untuk bisnis dan usaha Sukabumi. Iya. Saya mau terbang ke Mars, enggak ya? Di bumi ribet. Nggak ada yang muluk-muluk sih. Oke. Saya juga nggak selalu berharap bahwa bisnis saya lagi membesar gitu, nggak juga lah. Apa yang saya dapatkan hari ini bisa terus Allah ridhoi aja. Amin. Jadi motivasinya ya biarkanlah semua berjalan dengan natural gitu ya. Yang penting Allah masih ridho, yang penting itu bisa coba kasih impact juga buat teman-teman di lingkungan sekitar. Iya. Ya udah, berusaha untuk terus gitu aja lah. Yang berkah mungkin ya, berkah untuk diri sendiri, berkah untuk orang lain gitu ya. Billahi ta'ala. Iya sih, benar. Ya nggak berani juga untuk harus ya, karena pada akhirnya kan semua sudah dicatat dan dikasih gitu. Jadi iya, ibaratnya kayak ini gede-gede nanti udah gede mau diapain gitu. Menjalani takdir saja. Wow, keren sih, kayak istilahnya mah tawakal gitu ya. Gitu. Oke deh, wah keren ya. Mungkin ini juga jadi motivasi buat Ayah sendiri, buat saya sendiri, buat kawan-kawan juga gitu ya. Yang pengen membuka usaha atau misalkan ada niat usaha yang seperti yang kita bicarakan, usaha yang terbaik itu adalah dikerjakan. Benar sekali. Dan tujuannya jelas untuk apa. Gitu. Dan hasilnya belakangan lah ya. Ya benar. Hasil itu kayak apa yang kita kerjakan sekarang dan ya tergantung dari takdir. Tapi juga, mungkin gitu. Teori ini apa yang cool share hari ini tuh mungkin banyak juga orang yang gak sepakat ya. Iya. Itu mah balik lagi ke personalnya masing-masing kan. Ya, gitu. Karena aku tahu lah beberapa teman-teman yang ambis terhadap bisnis tuh menolak skema-skema seperti ini gitu. Oke. Jadi ya itu mah tergantung dari pandangan masing-masing. Treatment masing-masing aja gitu. Benar. Ya, gitu. Oke deh. Oke. Closing statement. Buat closing statement. Setelah harapan terus closing statement. Ini template bagus banget. Aduh, kayak sama ya sebenarnya. Ada closing statementnya mungkin apa ya, quotes terakhir banget ini mah. Saya tuh gak bisa gitu. Gak. Ya udah. Kayak ya pokoknya mah do what you love what you do. Ditutup dia udah. Ya kayak gitu. Bagus sekali. Terima kasih. Oke deh, kawan-kawan semua ya. Kayak udah gak kerasa panjang lebar yang isinya semuanya daging semua ya. Jadi mudah-mudahan ya dapat inspirasi buat kalian juga. Benar gitu ya. Khususnya buat orang-orang Sukabumi. Benar banget. Thank you juga buat Ayah yang juga, udah tetehnya. Terima kasih banyak teman-teman Podcast One. Ya. Dan thank you juga buat Sunda Kopi. Benar. Jangan lupa. Jadi buat kalian Sunda yang nyari tempat yang enak, nongkrong yang murah juga. Harus banget datang. Ya. Di mana nih alamatnya? Di Jalan Cikole Dalam. Nomor 38. Kota Sukabumi Cikole. Kota Sukabumi ya. Terima kasih ya. Oke. Dadah, sampai jumpa. Saya Marwan. Saya Agna. Dan Kang Rio. Iya, Serio. Sampai ketemu lagi di Podcast episode One berikutnya. Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Thank you. Bye-bye.